Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas terkait teknis bagaimana cara mendaftar IKM dan apa itu dan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi di sini ya teman-teman, di laptop saya ini sudah ada yang namanya surat edaran terkait dengan penjelasan untuk sekolah itu mendaftar IKM ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di layar laptop saya ini. Nah, jadi di sini ada 3 pembagian ya teman-teman, yaitu mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan mandiri berbagi ya. Jadi setiap komponen yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan itu ada beberapa hal, yaitu kalau misalkan di sini ada mandiri berubah ya. Jadi ke sekolahnya ya, kepala sekolah ya yang telah mendaftar IKM melalui jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar perlu mempersiapkan dan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka ya. Misalkan menggunakan K13 atau K13 yang sudah disederhanakan. Nah, itu kalau pilihan itu. Nah, kalau pilihan mandiri berubah akan menerapkan kurikulum merdeka dan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang satuan pendidikan ya. Kemudian yang guru berbagi itu menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan. Nah, jadi seperti itu sekilasnya ya. Kemarin itu banyak yang juga bertanya apakah IKM ini setelah mendaftar itu bisa diubah Pak Mun. Nah, bisa. Jadi perubahan itu hanya bisa dilakukan sekali saja tanpa berulang ya. Jadi hanya bisa sekali saja. Misalkan teman-teman mau dari Merdeka Belajar ya, kemudian merubah menjadi Merdeka Berubah ya. Jadi silahkan itu dilakukan sekali, tapi tidak bisa dilakukan berulang-ulang kali ya. Jadi hanya sekali saja pilihannya. Jadi seperti itu, dan dilakukan dengan akun SIM PKB-nya kepala sekolah. Oke, langsung saja kita ke Google ya. Jadi pertama teman-teman ke Google ya, ketik kurikulum GTK Kemdikbud.go.id ya, seperti ini, dan kemudian klik enter dari browser. Nah, selanjutnya teman-teman akan dihadapkan ke web ini. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sebelah kanan atas itu ada tombol home dan daftar, dan klik daftar di bagian ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke SIM PKB. Jadi kita menggunakan di sini login akun SIM PKB-nya kepala sekolah ya. Dan teman-teman silakan login dengan akun SIM PKB atau dengan akun Belajar ID yang sudah ditautkan ya. Jadi bisa dua-dua di situ. Oke, kita klik masuk. Nah, setelah klik masuk, kemudian teman-teman klik di bagian daftar ya, seperti ini. Klik aja di bagian daftar. Nah, nanti ada video pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dari video itu. Kemudian teman-teman klik di bagian ini, klik ikuti. Nah, langkah selanjutnya tinggal menunggu informasi yang ada di video ini. Nah, kemudian Anda berhasil ya mendaftar, kemudian klik tutup aja, kemudian silahkan teman-teman klik mulai. Nah, mulai ini akan dimulainya video yang akan menerangkan terkait dengan kurikulum merdeka ini. Oke, kita klik video pertama, kemudian silahkan baca semua langkah-langkahnya biar teman-teman pahami. Nah, kita lihat video ini ya. Kalau mau download silahkan, itu diperbolehkan kalau memang ada IDM-nya. Nah, oke, kita simak dulu ya video ini. Jadi silakan teman-teman simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak, guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah mendengar pengumuman Merdeka Belajar episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar dari Mas Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu sebaiknya ikut menerapkan kurikulum merdeka tahun ini.
Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Apakah sekolah atau madrasah atau PKBM sebaiknya ikut menerapkan kurikulum merdeka ini? Ya, kalau siap silahkan pilih siap, kalau ragu-ragu silahkan pilih ragu-ragu. Itu terserah kepada teman-teman ya. Kalau siap ya kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa kali ditanyakan terkait dengan hal ini ya. Nah, silakan teman-teman jawab ini ya. Nah, kemudian kalau tiba-tiba teman-teman masuk ke video kedua, silakan klik kembali ke video ke-1 ya. Jadi bisa diulangi beberapa kali ya teman-teman. Nah, silakan diulangi kalau memang ada kesalahan pencet dan sebagainya. Nah, jika langsung mau menjawab pertanyaan itu silakan paskan sesuai dengan yang ada saya kolomkan merah tadi ya. Nah, silakan diulangi seperti itu. Nah, nanti silahkan klik, kemudian silahkan diulangi. Misalkan kalau memang ada pertanyaan yang mungkin akan dijawab ya seperti itu. Nah, kemudian silahkan ikuti videonya ya. Jadi setiap durasi video itu ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Bisa kita peroleh dengan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ada 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Nah, nanti akan ditanya seperti ini ya. Untuk pemahaman Bapak Ibu, kalau memang sudah paham, silahkan klik continue ya. Jadi kita Yang melanjutkan. pertama, kurikulum merdeka lebih fokus pada materi yang esensial. Karena fokus pada yang esensial, beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Ini dimaksudkan agar guru punya lebih banyak waktu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi dan berargumentasi, atau pembelajaran berbasis problem dan pembelajaran berbasis project. Ini juga dimaksudkan supaya guru lebih punya waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran muridnya. Misalnya, menerapkan asesmen formatif agar kita paham kemampuan awal murid kita, atau memberi umpan balik dan masukan bagi tugas-tugas yang dikumpulkan murid kita, atau sekedar mendengarkan mereka untuk lebih memahami kebutuhannya. Sekolah juga punya ruang lebih banyak untuk menggunakan materi yang kontekstual sesuai dengan visi misi sekolah atau kondisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, murid bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus lebih menyenangkan. Nah, di setiap detik yang sudah kayak kolom tadi itu tetap ada ditanyakan kembali ya. Manakah pertanyaan berikut yang menyatakan itu, dan kemudian kita klik lagi Sementara continue itu ya. untuk murid SMA, madrasah aliyah, dan program paket C juga lebih merdeka karena mereka tidak dikotakkan dalam peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Di kelas 11 dan 12, mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi karirnya. Itu karakteristik yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu jawab ya. Kemudian cek, kemudian continue ya. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya menjawab dengan benar ya. Karakteristik yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Ada banyak alat bantu bagi guru untuk menerapkan kurikulum merdeka. Mulai dari buku teks, modul ajar, sampai asesmen literasi dan numerasi yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid. Perangkat-perangkat ini bisa langsung digunakan apa adanya atau bisa dimodifikasi, diadaptasi sesuai dengan keperluan. Ada juga modul-modul pelatihan yang bisa diikuti oleh guru dan kepala sekolah secara mandiri. Semua ini akan disediakan melalui aplikasi Android dan website bernama Platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti pernahkah Bapak Ibu mendengar platform Merdeka Belajar? Jika pernah, silahkan klik pernah, kemudian klik continue, dan kemudian nanti videonya akan bahwa kurikulum merdeka akan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menumbuh kembangkan murid secara holistik untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki identitas keindonesiaan yang kuat dan siap menghadapi masa depannya. Bagaimana? Tertarik untuk menerapkan kurikulum merdeka tahun ini? Nah,
jadi setelah mendengar penjelasan tadi, apakah Bapak Ibu akan menerapkan kurikulum Merdeka ini? Ya, silahkan dijawab sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya kepala sekolah yang bisa menjawab. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan penjelasan video pertama ya. Nah, nanti kita akan menuju ke video yang kedua. Nah, jadi kalau memang ada yang ketinggalan boleh diulangi videonya. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke video yang kedua. Nanti silakan Bapak Ibu baca dulu ya terkait dengan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah menonton video sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah lebih mantap untuk menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 ini. Tapi sebelum benar-benar memutuskan, pastikan bahwa Bapak Ibu memahami perubahan apa saja yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan kurikulum Merdeka. Konsekuensi yang paling penting adalah Bapak Ibu belajar memahami filosofi dan paradigma yang melandasi kurikulum Merdeka dan menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Ada 3 hal yang perlu diketahui untuk menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum operasional, yaitu menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek, dan menyusun struktur kurikulum operasional untuk satuan pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam kurikulum Merdeka, kompetensi yang ingin dibentuk dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang lebih terintegrasi. Tidak lagi dibagi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karena sebuah kompetensi selalu merupakan perpaduan dari ketiga dimensi itu. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran tidak ditetapkan setiap tahun, melainkan setiap fase, yang itu bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Karena ditetapkan per fase, capaian pembelajaran harus diterjemahkan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih kecil yang bisa dicapai dalam periode waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, satuan pendidikan harus merumuskan alur tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi, silakan dijawab ya teman-teman. Silakan klik cek, kemudian silakan lanjutkan ya. Nah, ini banyak yang salah ya, silakan diperbaiki nanti. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kita simak lagi terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian kita conteng lagi ya. Kemudian kita cek, oke, ini sudah oke. Nah, kemudian silakan klik lagi continue. Selain membuat Nah, kita simak lagi ya. Jadi setiap sampai durasi tertentu yang sudah ada di bawah itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu, dan kalau memang Bapak Ibu ingin menjawabnya dengan sempurna, itu bisa diulangi lagi ya. Jadi nggak harus didengar sekali, tapi bisa berulang kali. Apakah mau dibagi rata setiap minggu atau mau mencoba model yang berbeda? Ini tentu harus dirumuskan bersama-sama dengan seluruh guru yang akan menerapkan kurikulum Merdeka. Selain itu, ada beberapa perubahan yang khas di setiap jenjang yang perlu diakomodasi dalam kurikulum operasional. Misalnya, untuk SD dan sederajat, ada pilihan untuk memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Satuan pendidikan perlu memutuskan apakah ini sesuai dengan visi misi sekolah, dan jika demikian, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Untuk SMP dan sederajat, ada mata pelajaran informatika yang sekarang menjadi wajib. Untuk SMA dan sederajat, tidak ada lagi peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Hal ini diganti dengan pilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12. Ini tentu perlu penyesuaian yang kreatif oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian kita jawab lagi ya. Nah, kemudian kita cek. Nah, kemudian kita klik continue lagi. 3 hal ini
Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi kalau memang Bapak Ibu belum paham, silahkan disimak kembali terkait video ini ya. Kurikulum Merdeka. Semua materi yang Bapak Ibu perlu pelajari, mulai dari buku teks, capaian pembelajaran, perangkat ajar, modul, sampai dengan pelatihan-pelatihannya sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar. Jadi, gunakan waktu beberapa bulan ke depan untuk belajar dan bersiap sebelum menerapkan kurikulum Merdeka di awal tahun ajaran 2022 nanti. Untuk Bapak Ibu yang memang sudah mantap memutuskan, langkah berikutnya adalah mendaftarkan sekolah, madrasah, atau PKBM Anda untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi selamat berefleksi, selamat belajar untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menyenangkan untuk murid-murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi juga ditanyakan ya kembali terkait dengan siapkah Bapak Ibu untuk menerapkan kurikulum ini. Dan di ujung video juga ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab lagi di sini. Nah, di sini silahkan submit. Kemudian ini berapa pencapaian skor yang Bapak Ibu jawab terkait dengan pertanyaan yang ada di video. Dan kalau mau diulangi boleh ya. Misalkan saya mau jawab lagi terkait dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi yang masih kurang, kemudian saya conteng ini ya. Jadi bisa diulangi ya Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Nah, ini masih salah juga. Oke, ini sudah 4 ya, sudah saya perbaiki. Oke, kemudian kita close ya, artinya kita tutup pertanyaan kedua. Ini sudah komplit semua, sudah 100%. Jadi ada 2 video yang harus kita dengarkan dan kita jawab pertanyaannya. Dan kemudian kita klik kembali ke guru belajar ya. Nah, kemudian kalau sesi habis seperti ini silahkan login lagi Bapak Ibu. Nah, ataupun silahkan refresh browsernya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian silahkan Bapak Ibu klik yang ada di bagian isi kuesioner. Jadi ini langkah keduanya seperti itu. Nah, kuesioner ini berarti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu jawab ya di sini. Kemudian di sini akan ada nama kepala sekolah, kemudian dari mana asal sekolah induknya. Dan kita akan jawab beberapa kuesioner yang ada di bagian ini ya. Nah, tujuannya ada 3 di sini, kemudian sasarannya juga ada 3 ya. Dan kemudian silahkan klik selanjutnya. Dibaca dulu di bagian ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik selanjutnya. Ya. Jadi ada 3 komponen di sini. Oke. Nanti dibaca sendiri ya. Oke, di sini terserah ya Bapak Ibu, silakan membaca sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi sini penilaian guru ya, penggunaan alat ajar, nanti ada ditanya di sini. Silakan disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, dijawab aja sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah masing-masing ya. Jadi di sini ada ini ya Bapak Ibu, ada jadi mengulangi itu mempraktikkan kebiasaan yang dipraktikkan bertahun-tahun sebelumnya. Berarti mengikuti sedikit itu ada di atas ya. Jadi memotivasi itu seperti apa. Jadi keterangan itu semua ada di atas. Aplikasi selanjutnya. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu pilihannya ya, jadi bisa diubah sebanyak sekali saja ya. Oke, kita diminta verifikasi. Nah, selanjutnya kita klik simpan ya.
Nah, kalau memang nanti mau diedit silahkan ya. Nanti akan ada video terkait dengan cara mengedit. Nah, di sini ada beberapa grafik daripada pengisian kuesioner. Silahkan diunduh hasilnya dan silahkan di print ya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar IKM ini. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau memang nanti ada video lain, kita akan membahas terkait bagaimana cara mengubah pilihan kurikulum Merdeka ini ya. Jadi bisa kita ubah kalau memang ini kan Merdeka Belajar. Nah, nanti kita akan coba merubah menjadi Merdeka Berubah. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.